Siapa di sini yang suka makan mie? Makanan satu ini udah jadi bagian dari hidup kita sehari-hari. Mau di rumah, di warung, atau di restoran mewah, mie selalu ada dan siap bikin perut kenyang. Tapi, pernah kepikiran nggak sih, siapa yang pertama kali bikin mie? Apakah mie benar-benar berasal dari Tiongkok atau ada sejarah lain? Tenang, kita bakal bongkar semuanya di video ini. Kita mulai dari temuan yang bikin heboh dunia arkeologi. Pada tahun 2005, sekelompok ilmuwan menemukan sesuatu yang mengejutkan di Lajia, sebuah situs arkeologi di Tiongkok. Mereka menemukan mangkuk berisi mie yang terkubur dalam lumpur. Usia mie ini diperkirakan sekitar 4.000 tahun, menjadikannya mie tertua di dunia. Tapi ada yang unik dari mie ini. Bukan dari gandum seperti mie zaman sekarang, melainkan dari millet, sejenis biji-bijian yang dulu populer di Asia Timur. Ini menunjukkan bahwa mie sudah ada sejak zaman prasejarah dan mungkin lebih tua dari yang kita kira. Tapi apakah mie hanya ditemukan di Tiongkok? Oke, Tiongkok punya bukti paling tua tentang mie. Tapi ternyata, mie juga muncul di beberapa tempat lain di dunia. Di Timur Tengah, ada makanan yang disebut itriyah. Istilah ini berasal dari bahasa Arab kuno dan merujuk pada mie kering yang bisa dimasak dengan air atau kaldu. Orang-orang Arab membawa makanan ini ke Eropa pada abad ke-9. Dan dari sinilah pasta Italia mulai berkembang. Tunggu dulu, jadi pasta bukan asli Italia? Yep, teori ini menunjukkan bahwa mie sudah ada di Timur Tengah sebelum akhirnya sampai ke Eropa dan berkembang menjadi berbagai jenis pasta. Tapi gimana dengan Jepang dan ramennya? Nah, ternyata ramen berasal dari mie Tiongkok yang dibawa ke Jepang oleh para pedagang pada abad ke-17. Awalnya disebut Shina Soba, yang artinya soba dari Tiongkok. Lalu seiring waktu, berkembang menjadi ramen yang kita kenal sekarang. Mie nggak cuma menyebar ke Jepang dan Eropa, tapi juga ke banyak negara lain, termasuk Indonesia. Pada abad ke-16, para pedagang Tiongkok mulai berdagang ke Nusantara. Mereka membawa budaya dan makanan mereka, termasuk mie. Itulah kenapa sampai sekarang, kita punya banyak hidangan mie yang terinspirasi dari Tiongkok, seperti bakmi, mie ayam, dan kue tiao goreng. Di Korea ada jajangmyeon, mie dengan saus pasta kacang hitam yang ternyata berasal dari makanan Tiongkok yang disebut zhajiangmian. Begitu juga dengan Vietnam yang punya pei ho, mie berkuah yang sangat populer dan juga mendapat pengaruh dari budaya Tiongkok. Jadi, bisa dibilang mie menyebar lewat perdagangan dan perpindahan penduduk, kemudian beradaptasi dengan budaya dan selera masing-masing negara. Tapi ada satu peristiwa yang bikin mie jadi makanan global dalam waktu singkat, yaitu penemuan mie instan. Pada tahun 1958, seorang pengusaha Jepang bernama Momofuku Ando berhasil menciptakan mie yang bisa dimasak hanya dengan air panas. Produk pertamanya adalah chicken ramen, dan ini jadi awal mula revolusi makanan cepat saji. Mie instan langsung jadi fenomena. Murah, enak, dan gampang dimasak. Nggak butuh waktu lama, mie instan menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia, yang sekarang punya banyak merek mie instan sendiri. Hingga saat ini, mie instan tetap jadi makanan favorit banyak orang. Bahkan, Indonesia termasuk salah satu negara dengan konsumsi mie instan terbesar di dunia. Jadi, dari semua fakta ini, kita bisa simpulkan bahwa mie adalah makanan yang berkembang di berbagai belahan dunia. Dari mie kuno di Tiongkok, itriyah di Timur Tengah, pasta di Italia, ramen di Jepang, hingga mie instan yang mendunia. Mie terus berevolusi dan beradaptasi dengan budaya masing-masing negara. Dan sampai sekarang, mie tetap jadi makanan favorit yang nggak pernah kehilangan penggemarnya. Nah, dari semua jenis mie ini, mana yang paling kamu suka? Ramen, spaghetti, atau mie instan? Komen di bawah ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya, biar nggak ketinggalan video menarik seputar sejarah kuliner dunia. Sampai jumpa di video berikutnya.